Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Putri Rahmadani dari kelas 10C, absen 34, akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit pada perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang akan saya jelaskan meliputi latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, dan peninggalannya. Latar belakang dari Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Letak Kerajaan Majapahit berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak lepas dari runtuhnya Kerajaan Singosari. Latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit adalah keinginan Raden Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya merupakan keturunan dari Kerajaan Singosari. Pada pertengahan 1292, Kerajaan Singosari diserang oleh Jayakatwang. Saat itu Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kartanegara untuk memimpin pasukan Singosari melawan pasukan Jayakatwang. Akibat serangan Jayakatwang, Raja Kartanegara gugur dan Kerajaan Singosari pun runtuh. Berakhirnya riwayat Kerajaan Singosari memaksa Raden Wijaya melarikan diri. Kendati demikian, ia bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaan leluhurnya. Selama dalam pelarian, Raden Wijaya dilindungi oleh pasukannya yang tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang. Dengan bantuan Arya Wiroraja, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang. Raden Wijaya meminta daerah hutan Tarik untuk dibuka menjadi desa. Dalihnya, desa tersebut akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan musuh yang datang dari Sungai Brantas. Setelah permintaannya dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah Tarik menjadi desa dengan nama Majapahit. Nama Majapahit diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Pada awal 1293 datang tentara dari Mongol yang sebenarnya dikirim ke Jawa Timur untuk menyerang Raja Kartanegara karena telah menganiaya seorang utusan dari Mongol. Raden Wijaya menipu mereka dengan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah pengganti Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga mengaku bersedia tunduk di bawah kekuasaan kaisar dan mau menggabungkan diri dengan pasukannya untuk menggempur Jayakatwang. Penyerahan Raden Wijaya pun diterima oleh panglima pasukan Mongol. Pada sekitar tahun 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jayakatwang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jayakatwang menyerahkan diri. Saat itu Raden Wijaya telah kembali ke Majapahit dan mengaku akan mempersiapkan upeti untuk kaisar. Dengan tipu muslihat, Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol. Sisa pasukan Mongol pun terpaksa lari meninggalkan Pulau Jawa. Setelah kekuasaan Jayakatwang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa, Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Penobatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293 yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya adalah masa kejayaan dari Kerajaan Majapahit. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk atau sekitar 1350 sampai 1389 dan patihnya, Gajah Mada. Pada periode ini, Majapahit mencapai kejayaan besar baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun militer. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, menguasai hampir seluruh Nusantara, termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Semenanjung Malaya dan Filipina. Gajah Mada melalui Sumpah Palapa bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa yang berisi janji untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Selain itu, masa kejayaan ini juga ditandai dengan
perkembangan kebudayaan yang pesat, tercermin dalam karya sastra seperti Negara Kertagama karya U. Prapanca dan pembangunan arsitektur monumental seperti Candi Penataran. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan penting, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, serta aktif dalam perdagangan internasional. Secara politik dan ekonomi, Majapahit menikmati stabilitas yang tinggi dengan sistem administrasi yang terorganisir dan ekonomi yang makmur berkat perdagangan dan pertanian. Keberagaman agama juga dijunjung tinggi dengan toleransi terhadap agama Hindu, agama Buddha, dan juga munculnya pengaruh agama Islam. Semua faktor ini menjadikan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara pada masa itu. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Majapahit. Selanjutnya adalah fase kemunduran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran kerajaan Majapahit adalah meninggalnya Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk yang memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 merupakan sosok yang sangat berperan dalam kejayaan kerajaan ini. Namun setelah Hayam Wuruk meninggal dunia pada tahun 1389, kerajaan Majapahit mulai kehilangan arah. Hayam Wuruk tidak meninggalkan penerus yang sebanding dalam hal kepemimpinan dan kebijaksanaan. Ketiadaan penerus yang kuat dan kompeten menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Selanjutnya adalah Perang Saudara atau Perang Parekrek. Dalam Perang Parekrek adalah perang saudara yang menghancurkan kerajaan Majapahit antara tahun 1404 dan 1406. Perang ini terjadi antara Istana Barat Majapahit yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabumi. Ketegangan memuncak karena perebutan pengaruh dan wilayah terutama terkait penunjukan pejabat di daerah Lasem. Perang Parekrek berakhir dengan kekalahan Bre Wirabumi yang dibunuh oleh pasukan Wikramawardhana. Akibat perang ini, Majapahit kehilangan banyak sumber daya dan pengaruhnya melemah. Pemberontakan dan ketidakstabilan muncul di berbagai wilayah, menandai awal kemunduran kerajaan Majapahit yang dulu jaya. Selanjutnya adalah masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur. Salah satu faktor penting yang menyebabkan keruntuhan Majapahit adalah penyebaran agama Islam yang semakin pesat di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Sebagian besar masyarakat Majapahit memeluk agama Hindu-Buddha, namun mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak yang berkuasa di sekitar Jawa Tengah dan Timur. Penyebaran Islam ini mengurangi dukungan terhadap Majapahit. Pada akhirnya, kekuasaan Islam menjadi semakin kuat di Jawa. Banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri. Setelah Majapahit mengalami kekacauan internal akibat perang saudara, banyak kerajaan-kerajaan bawahan yang sebelumnya tunduk kepada Majapahit mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang merdeka. Wilayah-wilayah seperti Bali, Maluku, dan Sumatera yang pada awalnya berada di bawah kekuasaan Majapahit mulai melepaskan diri akibat ketidakstabilan dan lemahnya kontrol Majapahit setelah Perang Saudara. Sebagai contoh, Kesultanan Demak di Jawa Tengah dan Kesultanan Malaka mulai berkembang dan memperkuat kekuasaannya, dan mereka tidak lagi merasa terikat dengan Majapahit yang semakin melemah. Salah satu faktor ekonomi yang menyebabkan kemunduran Majapahit adalah ketidakmampuannya untuk melindungi pusat-pusat perdagangan yang ada di wilayah kekuasaannya. Yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan di Kerajaan Majapahit. Beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama yang juga disebut sebagai Kakawin Dasawarnana adalah karya sastra yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Kitab ini menggambarkan kondisi politik, sosial, dan budaya pada masa Majapahit, termasuk kebesaran Hayam Wuruk dan wilayah kekuasaannya, serta mengisahkan sejarah kerajaan dari Singosari hingga masa Majapahit. Selanjutnya ada Kitab Sutasoma.
Kitab Sutasoma, juga dikenal sebagai Kakawin Sutasoma, adalah karya sastra berbentuk syair yang dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14, masa keemasan kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma memuat nilai-nilai toleransi beragama dan semangat persatuan dalam keberagaman yang tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu yang berisi angka tahun 1294 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Kartarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Prasasti ini berisi pemberian anugerah kepada pejabat desa Kudadu berupa penetapan desa tersebut sebagai sima atau daerah perdikan. Anugerah ini diberikan karena penduduk desa Kudadu berjasa membantu Raden Wijaya ketika dikejar oleh tentara Jayakatwang setelah pemberontakan terhadap Singosari. Selanjutnya ada Candi Tikus. Candi Tikus yang ditemukan pada tahun 1914 di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk di abad ke-14. Candi ini diduga berfungsi sebagai tempat pemandian keluarga raja atau tempat penampungan dan penyaluran air serta tempat pemujaan. Candi Penataran. Candi Penataran merupakan candi Hindu yang ada di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di desa yang sama juga ditemukan sebuah prasasti yang diberi nama Prasasti Palah yang diperkirakan memiliki angka tahun 1197 Masehi. Candi ini berfungsi sebagai sarana upacara pemujaan dan untuk menangkal bahaya Gunung Kelut, tempat belajar agama dan ziarah. Selanjutnya ada Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1815 oleh Johnson, Residen Surakarta. Candi Sukuh diperkirakan dibangun pada abad ke-15 menjelang keruntuhan Majapahit. Diduga pembangunannya berlangsung selama masa pemerintahan Ratu Suhita. Candi ini diperkirakan sebagai tempat ruatan untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk. Selanjutnya ada Candi Bajangratu. Candi Bajangratu atau Gapura Bajangratu ditemukan di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Candi ini menjadi salah satu gapura besar pada masa keemasan Majapahit. Candi ini awalnya dipakai sebagai pintu belakang kerajaan, tetapi setelah Raja Jayanegara wafat, candi ini beralih fungsi menjadi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jayanegara yang disebut telah kembali ke dunia Wisnu. Selanjutnya ada Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu adalah prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana Dyah Kertawijaya. Prasasti ini ditemukan di Desa Surondakan, Trenggalek, namun sebenarnya ditunjukkan untuk daerah Waringin Pitu yang sekarang menjadi Desa Ringin Pitu Tulungagung. Prasasti ini berisi tentang aturan administrasi pemerintahan Majapahit dan 14 kerajaan bawahannya. Inti prasasti ini adalah penetapan Waringin Pitu sebagai Dharma Perdikan kerajaan bernama Rajasa Kusumapura. Berikut adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Majapahit. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.